Mari kita lanjutkan video kedua kita mengenai ingredients yang nggak boleh dicampur. Stay tune dan jangan di skip. Cus! Hai gengs, balik lagi sama gua Riri di sini di DR Stories. Disclaimer bahwa gua bukan dokter kulit ataupun punya background medical dan gua juga bukan dermatologist, tapi gua hanya antusias dan senang membaca, mempelajari tentang skincare, body care, hair care dan care lainnya. Karena kenapa? Karena gua perlu di umur gua yang sekarang, gua perlu menuntut ilmu lebih jauh lagi. Dan juga gua akan sharing pengalaman gua di sini, baik itu tentang pemakaian produk atau juga hanya menjelaskan suatu produk. Dan pengalaman gua ini hanya berlaku di gua aja karena jenis kulit orang beda-beda dan tidak akan sama pengalaman yang akan terjadi sama gua dan terjadi sama kalian. Disclaimer ditutup. Marilah kita masuk ke dalam ingredients yang nggak boleh dicampur. Oke, nanti ambiar gitu loh. Oke, yang pertama vitamin C dulu ya. Vitamin C cross retinoic acid. Kenapa? Simple, karena pH-nya beda. Kalau digabung akan bisa menimbulkan iritasi yang edan luar biasa gitu loh. Dua-duanya punya potensi untuk mengiritasi kulit, especially retinoids ya. Dia juga kayak resiko untuk terjadi iritasinya tinggi. Jadi itu juga terjadi sama gua. Waktu itu gua pakai vitamin C pagi, lalu pakai vitamin A malam. Dan vitamin A-nya nggak tanggung-tanggung, Bo. Retinoin gitu. Dan tanpa moisturizer. Jadi saat itu gue masih culun lah ibaratnya. Yang ada kulit gue selain gue purging dan juga breakout beberapa kali jerawat gue muncul gitu loh. Jadi vitamin C cross retinoids ya. Vitamin C cross AHA BHA. Jadi kalau misalkan digabungin kandungan antioksidan yang ada di vitamin C itu bisa jadi kayak nggak efektif gitu loh terhadap kulit kita. Yang kedua, again, lagi-lagi dua-duanya bisa mengiritasi kulit lo malah jadi merah gitu loh. Jadi no, vitamin C tidak boleh dicampur dengan AHA dan BHA. Oke, jadi AHA BHA lu pakai malam, vitamin C lu pakai pagi ya. Nah sekarang kita masuk ke AHA BHA atau asam ya. Nah untuk AHA dan BHA-nya sendiri ini setahu gue nggak boleh dicampur. Kalau lo punya dua toner yang berbeda atau dua serum yang berbeda, satu AHA, satu BHA, itu lo nggak boleh layering. Karena nanti akan terlalu banyak asid di dalam kulit lo dan itu akan mengiritasi. Jadi baiknya lo selang-seling atau karena sebenarnya asid itu nggak baik juga dipakai tiap hari. Jadi mungkin dalam seminggu 2 kali lo pakai satu AHA, satu BHA. Kecuali sesuatu yang sudah diformulasikan dicampur dengan takaran yang tepat. Sekarang kan emang ada ya toner yang dicampur AHA, BHA, PHA bahkan gitu ya. Tapi gue kayaknya karena gue udah baca ini gue takut iritasi jadi mendingan gue pisah aja pemakaiannya. Jadi AHA, BHA sendiri-sendiri cross ya gengs, tidak boleh dilakukan di layer. Oke, yang selanjutnya adalah BHA dan benzoyl peroxide. Karena BHA itu juga active ingredients-nya bisa masuk ke dalam pori-pori kulit dan mengangkat sisa kotoran dan mengobati jerawat dari dalam pori-pori. Begitupun si benzoyl peroxide yang punya zat aktif yang juga mengobati jerawat. Jadi kalau lo pakai dua-duanya tuh kayak too much gitu di dalam kulit lo. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu too much lah. Nanti kalau yang sesuatu yang berlebihan tuh jatuhnya tetap aja nggak bagus gitu lah. Jadi BHA cross benzoyl peroxide. Oke, sekarang kita masuk ke retinoids. Retinoids nomor 1 tadi udah disebutin ya, nggak boleh sama vitamin C. Yang selanjutnya adalah retinoid cross AHA BHA. Sama, nggak boleh karena dia akan iritasi juga. Ujung-ujungnya iritasi sih sebenarnya. Jadi AHA BHA sifatnya eksfoliasi, retinol pun ada sifat eksfoliasi. Jadi lo kalau digabung, lo kebayang gak sih bisa double exfoliated gitu loh. Dan jadinya apa? Akhirnya kulit lo iritasi, kulit lo sensitif. Itu ya, gak boleh retinol cross AHA BHA. Yang selanjutnya, retinoids cross benzoyl peroxide. Gue gak pernah ngebahas benzoyl peroxide karena gue gak punya problem jerawat di muka gue. Jadi sorry, gue juga belum mengulik
banyak banget tentang apa itu benzoyl peroxide lebih detail, tapi yang gue tahu ini obat jerawat sih ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, si benzoyl peroxide dan retinoids ini juga punya fungsi yang sama, yaitu mengobati jerawat. Nah, dua-dua fungsi yang sama ini kalau digabung tentu saja akan terlalu overwhelming. Jadi yang ada kulit malah jadi makin kemerahan, makin iritasi, mungkin jerawat juga makin jadi meradang. Jadi hati-hati ya pakainya ya. Retinoids cross benzoyl peroxide. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir, niacinamide cross AHA-BHA. Karena ternyata si niacinamide ini bisa mengakibatkan fungsi eksfoliasi dari AHA-BHA itu tidak bekerja maksimal. Jadi, niacinamide di kandungan 2 ini justru merugikan. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton ya. Semoga ini jadi ilmu yang baru buat kalian juga. Yang belum baru juga nggak apa-apa dong ya, diulang nonton gua aja gitu. Ini jijai. Mohon maaf lahir batin, Salim. Gue kalau Nora maafin ya. Oke, jangan lupa di subscribe yang belum subscribe dan dilihat video lainnya gue di sini. Salam kulit sehat.